Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balai Desa Merah dari Acanyu. Ini dia bagian berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Balai Desa Merah. Identitas di balik Mbah Ngadiman, dukun desa misterius. Setelah kejadian aku tamasya ke alam jin dan dipaksa melihat masa lalu oleh jin kurus kering tinggi penghuni balai desa, aku menemukan satu kesimpulan dari kejadian itu, bahwa jika aku mau selamat dari serangan jin balai desa yang menginginkan aku untuk jadi tumbal mereka, aku harus cari tumbal lain buat gantiin aku. Sebenarnya aku agak sedikit lega sih, karena aku tahu kalau ada jalan keluar untuk semua masalahku sama jin balai desa. Tapi yang bikin aku pusing dan nambah stres itu cari tumbalnya di mana. Siapa juga yang mau mati dan aku jadiin tumbal? Terus aku harus ngebunuh orang gitu? Kalau masuk penjara gimana? Setelah kejadian itu, aku sampai 3 hari gak masuk sekolah saking stresnya setelah tahu kenyataan pahit yang harus aku hadapi. Di hari ketiga pas aku gak masuk, teman-teman kelasku nengokin karena mereka pikir aku sakit. Semua lengkap kecuali Andi sama Joni, sahabat karibku dari SMP dengan SMA itu. Gak berani datang setelah kejadian mereka dikerjain di balai desa. Pas teman-teman aku datang, aku bingung gimana caranya acting sakit. Soalnya aku gak masuk sekolah bukan karena sakit. Hasil aku pakai bedak nenekku yang biasa buat ke kondangan biar kelihatan pucat. Untungnya teman-teman percaya kalau aku lagi sakit. Sebelum maghrib, teman-teman kelasku suruh pulang karena aku khawatir kejadian Adi sama Joni terulang lagi. Setelah teman-teman pulang, aku siap-siap mau ke musola, tempat yang udah lama banget gak aku kunjungi karena aku takut digangguin pas pulangnya. Aku niatin mau ibadah, siapa tahu dikasih solusi. Pulang sholat, aku aman-aman aja. Kayaknya penghuni balai desa lagi ginyatan senjata sama aku. Dari kejadian kemarin sampai sekarang, gak ada satupun penampakan muncul. Malamnya pun aku bisa tidur dengan nyenyak, tanpa gangguan penghuni balai desa. Tapi pas jam 3 dini hari, ada yang ketok-ketok pintu. Nenek tumben gak bangun, ada yang ketok-ketok pintu. Aku sebenarnya males mau buka pintu, takutnya malah zong. Tapi dari suaranya sih kayaknya yang ketok manusia, karena manggil-manggil nama nenekku. Akhirnya aku beraniin buat buka pintu. Pas aku longok dari jendela, ternyata dukun yang waktu itu lagi gotong Yudi, teman sekelasku. Aku langsung buka pintu karena temanku itu kayak pingsan. Aku khawatir kenapa-kenapa kan. Pas buka pintu, si dukun langsung masuk gitu aja dan langsung nidurin temanku di depan. Dia langsung ngomong dengan sedikit ngomel, bilangin sama teman kamu, jangan usil di kampung orang. Hampir anak ini mati main di balai desa, kata Mbak Dukun. Sebenarnya dalam bahasa Jawa, aku cuma bisa bengong sekaligus bingung mau ngomong apa. Akhirnya aku keceplosan bilang terima kasih karena udah nolongin temanku. Bukannya jawab sama-sama, Mbak Dukun itu malah bilang, kamu harus cepet cari pengganti kamu atau kita yang akan mati. Aku Ngadiman, keturunan dukun di penglihatanmu di balai desa, kata Mbak Dukun itu. Setelah ngomong gitu, dia langsung pulang. Aku cuma bisa cengok, pelongo, tahu fakta baru kejadian aku selama ini. Di sisi lain, setelah Yudi dianterin sama dukun Ngadiman ke rumahku, aku jadi kebingungan buat ngabarin keluarganya perihal yang menimpa Yudi. Udah jam 8 pagi belum siuman juga nih bocah. Mana handphonenya bunyi terus lagi. Kayaknya dari keluarganya. Yudi anak orang kaya, tapi terkenal bandel nih bocah. Gak ada takut-takutnya sama orang ataupun sama memedi. Dulu waktu acara perkemahan, dia malah nantangin setan di jembatan yang kata orang sana tempat nongkrongnya jin. Tapi dia tantangin nih, tapi ajaibnya gak kenapa-napa. Prediksi aku sih, si Yudi juga sama nantangin juga nih penghuni sama balai desa itu. Mungkin tahu dari si Andi atau enggak si Joni perihal keangkeran balai desa. Aku lumayan panik ya lihat Yudi gak bangun-bangun.
Alhasil nenekku langsung panggil Ustadz yang dulu nolongin aku. Dan syukurnya Yudi bangun juga setelah disembur sama Ustadz beberapa kali. Pas bangun matanya merah banget, kayak habis begadang 3 hari 3 malam. Yudi masih kayak orang linglung. Ditanyain juga cuman bengong aja kayak orang bingung. Ustadz bilang biarin dulu si Yudi diem sebentar sambil ditemenin, jangan ditinggal sendirian. Ustadz udah pulang, tinggal aku sendirian nemenin Yudi di kamar. Aku merinding juga berduaan sama Yudi yang dari tadi diem aja. Aku juga gak berani ninggalin Yudi sendirian dulu, takut dia digangguin lagi. Yang bikin aku panik tuh suara handphone Yudi yang dari tadi bunyi mulu, tapi gak diangkat-angkat sama Yudi. Pasti keluarganya khawatir banget, anaknya gak pulang, gak ngasih kabar. Pas itu azan zuhur, aku izin ambil wudhu sama Yudi. Si Yudi tiba-tiba aja minta ikut gua wudhu, padahal mah nih bocah bedut, boro-boro sholat ke masjid aja gak pernah. Dia ikut aku wudhu terus sholat jamaah di kamarku. Abis sholat, aku lihat mukanya udah lumayan seger. Aku beraniin nanya sama Yudi, kenapa bisa dia pingsan di balai desa? Yudi cerita kalau dia habis nantangin penghuni balai desa, sama persis kayak waktu dia nantangin penghuni jembatan pas acara kemah sekolah. Dia bilang, gua gak percaya sama setan, mana sini muncul, gua gak takut. Sambil sesekali ngelemparin batu pohon beringin yang di balai desa. Dan amazingnya, nih bocah ngelakuin itu jam 9 malam, dimana warga sini gak ada yang berani main ke balai desa jam segitu. Pas sempet dia ngerasa menang karena setannya gak muncul-muncul, sebelum dia mau pulang, dia ngeluarin kata kotor, maaf, tai, mana ada setan di dunia ini? Bayangin dia ngomongnya di balai desa sinting nih orang. Seketika itu juga ada air netes di kepalanya. Netesnya lumayan deres. Pas dia nengok ke atas, ternyata kuntilanak yang dulu pernah nakutin aku, yang pucat sama basah mukanya, sama kelenjar getah bening gitu. Sontak si Yudi ambil motornya, dinyalain gak nyala-nyala, diselah juga gak bisa. Pas dia lihat ke gerbang, ada jin yang bentuknya berbulu lebat. Lari kencang banget dari gerbang ke arah Yudi. Pas sampai depan Yudi, ini jin melotot di depan mata Yudi sampai mata jinnya mau keluar. Yudi shock bukan main, kaki dia gak bisa gerak, dengkul lemas bukan main. Dia nengok ke kiri ada kuntilanak yang tadi. Dia nengok ke kanan ada pocong 3 sekaligus. Mukanya rusak, baunya busuk. Pas dia mau jatuh, badannya ke belakang. Dia malah nyender di iblis balai desa yang keluarin hawa panas itu, yang mukanya gosong, matanya merah terang. Dia itu penguasa balai desa. Dan saat itu dia benar-benar kehilangan kesadaran sampai dia pingsan. Dari situ dia udah gak sadar dan gak ingat apa-apa lagi. Yudi udah tenang sekarang. Dia udah mau diajak ngobrol. Bahkan dia juga udah angkat telepon dari bapak dan emaknya, walaupun dia belum cerita ke mereka. Aku lumayan lega sekarang karena orang tua Yudi udah tahu kabarnya Yudi. Tapi aku masih kepikiran sama kejadian yang menimpa Yudi. Yudi menambah daftar teman-teman aku yang digangguin oleh penghuni balai desa. Walaupun sebenarnya salah Yudi juga sih, pakai nantangin segala. Sekarang dia baru tahu kan kalau makhluk lain itu ada di sekitar kita. Ada kejadian aneh yang menimpa Yudi, yaitu motor Yudi sampai jadi bangkai nggak bisa dinyalain. Dari setelah kejadian itu sampai motornya udah jadi bangkai karena nggak pernah dipakai. Dan berkarat motornya, nggak bisa dinyalain. Udah beberapa kali dibawa ke bengkel dan diperiksa, tapi orang bengkel bilang nggak ada kendala apa-apa. Anehnya, walaupun nggak ada masalah, tapi motornya nggak bisa di starter ataupun disela. Menurut orang pinter, ada sosok kunti yang selalu duduk di atas motor, yang bikin motornya nggak mau nyala. Alhasil waktu itu aku yang nganterin Yudi pakai motorku ke rumahnya. Berhubung udah jam 4 dan bentar lagi maghrib, aku langsung cus lah berabe kalau jalan habis maghrib. Udah sepi oi. Sepanjang perjalanan aku cuma diem-dieman sama Yudi. Yudi juga kayaknya masih sedikit kebayang sama kejadian yang nimpa dia semalam. Rumah Yudi sama rumah aku tuh lumayan jauh, 1 jam lebih naik motor. Sampai rumah Yudi udah mau maghrib aja. Sesampainya di sana aku lumayan kaget. Rumahnya si Yudi gede juga untuk ukuran orang desa. Udah wah banget. Lumayan canggung juga sih masuk rumah gede kayak gitu. Anak gedongan. Aku ketemu bapaknya dan akhirnya si Yudi cerita sama bapaknya atas kejadian yang nimpa dia. Aku cuma dengerin aja dia cerita. Khawatir
Sama keadaan anaknya, dia langsung suruh sopirnya panggil orang pinter kepercayaan dia. Aku berhubung udah malam nggak berani pulang, jadi aku disuruh nginep sama Yudi dan bapaknya. Abis Isya, dukun bapaknya datang. Dia lewat kamar Yudi dan langsung liatin aku, dan yang tadinya jalan mendadak berhenti pas lihat aku. Aku kaget, nih orang kenapa liatin aku sampai segitunya? Nggak lama dukunnya lanjut jalan ke ruang tamu. Aku nggak ikut dengerin pembicaraan dukun itu, soalnya aku sama Yudi asik main PS. Gila, kapan lagi bisa main PS gratis? Pada zamannya dulu. Haha. Sekitar jam 9 malam, Yudi sama aku dipanggil ke ruang tamu. Masih ada dukun yang tadi. Dia lagi-lagi ngeliatin aku dengan tatapan tajam. Aku agak risih gimana gitu diliatin kayak gitu. Udah sampai ruang tamu, aku disuruh ngedeket sama itu dukun. Dia kasih kertas isinya tulisan, ada 2 pocong yang nemenin aku, dan pocongnya gak seneng sama kedatangan itu dukun. Aku shock juga. Jin kodam udah gak ada, malah diganti jin pocong 2 sekaligus lagi. Astagfirullah. Setelah dia baca-baca mantra gak jelas dan aku disembur beberapa kali, dia akhirnya bilang kalau pocongnya udah pergi. Dan sekarang dia bebas ngobrol sama aku. Dia tiba-tiba bilang mau nolongin aku dari permasalahan yang sedang menimpaku. Padahal aku belum cerita apa-apa ke doi. Bisa tahu dari mana ya dia? Seminggu berlalu setelah dukun pribadi itu berkata ingin menolong aku. Terakhir itu dukun bilang dia mau cari bambu kuning yang super langka dulu sebelum nolongin aku. Karena jarang banget ada, dia mau nyari bambu kuning, dimana pekarangan bambunya dijadiin markas pentolan setingkat jin ifrit lah. Aku cuma angguk-angguk aja, karena aku juga gak terlalu paham. Sebenarnya yang bikin aku merinding itu, dia bilang kalau misalkan aku mestinya sih bayar 10 juta buat pakai jasanya dia. Cuma berhubung aku temennya Yudi dan bapaknya Yudi sama itu dukun udah sohi banget, jadi aku gak usah bayar. Bayangin nih, kalau suruh bayar 10 juta zaman segitu, serem. Sebenarnya aku gak terlalu yakin juga itu dukun bisa nolongin aku. Orang Pak Joko aja yang sakti bisa kalah, ya walaupun aku juga belum tahu sehebat apa tuh dukun. Syukur-syukur bisa bantuin aku. Kalau gak bisa juga ya mungkin udah takdir jika harus jadi tumbal. Astagfirullah. Hampir 2 minggu, akhirnya aku dapat kabar dari Yudi kalau malam ini dukun itu minta dianterin ke sumur yang ada di belakang balai desa. Karena katanya di situ pintu masuk ke singgasananya penguasa balai desa. Pas Yudi bilang sumur, aku jadi inget si Indra yang pernah ngajakin aku ke sumur dengan wajah yang meleleh dan penuh darah itu. Terakhir penampakan si Indra aku lihat pas di pasar setan. Dia lagi di kerangkeng sama anak-anak yang lain. Setelah aku sanggupin buat antar itu dukun, akhirnya kita janjian di rumah Yudi hari ini sepulang sekolah. Aku langsung cus ke rumah Yudi. Aku berangkat dari rumah Yudi naik motor, boncengin Mbak Dukun yang irit bicara ini. Beda sama Pak Joko yang hobi ngobrol. Si dukun ini diem-diem baik, nggak nanya nggak apa. Padahal perjalanan lumayan jauh, nggak ngantuk apa ya, diem-diem baik. Sesampainya di balai desa, aku mau izin pulang. Males berlama-lama di balai desa. Terlalu banyak kenangan pahit di balai desa ini. Tapi sialnya malah disuruh nemenin doi. Karena katanya ritualnya wajib dihadiri aku kalau mau berhasil sampai tuntas. Udah deh, mau gak mau ini mah dalam hati pasti ini bakalan kejadian yang serem lagi nih. Dan bener aja, baru aja dimulai ritualnya, tiba-tiba aja ada suara ketawa menggema yang aku kenal banget siapa itu. Ini ketawanya penguasa balai desa jin, si jin mata merah. Aku yang mulai ketakutan cuma bisa duduk di samping Mbak Dukun yang lagi komat kamit di depan kemenyanyi. Setelah beberapa saat ketawanya hilang, si Mbak Dukun juga udah gak baca mantra lagi. Diajakin aku ke arah sumur sana, dan kampretnya di dekat sumur persis ada nenek-nenek pakai kemben lagi ambil air. Di sumur itu aku udah yakin nih, pasti salah satu jin di sini. Mana ada juga nenek-nenek pakai kemben malam-malam ambil air di sini kalau bukan jin. Pas aku dekat ke Mbak Dukun bilang, aku disuruh minum air yang dikasih nenek itu. Hah? Sebelum masuk ke kerajaan penguasa balai desa. Tapi kampretnya itu sumur dideketin, makin bau busuknya makin parah. Aku beberapa kali mau muntah. Nah, pas aku mau ambil air si nenek, mukanya ngadep ke aku. Ternyata dilihat dari depan mukanya hancur parah, sampai ada belatungnya.
Aku mau balik kanan, tapi dipegangin sama dukunnya. Dia bilang, udah terlambat, kita nggak bisa balik lagi. Kalau nggak diselesain malam ini, udah pasti aku bakal jadi tumbal. Aku akhirnya nahan takut sekaligus minum itu air sumur yang diambilin sama nenek penunggu sumur itu. Setelah aku minum, neneknya pergi hilang gitu aja. Aku sama Mbah Dukun diajak ke lorong yang waktu itu aku sama Indra mau lewat. Anehnya, pas masuk lorong itu, aku malah keluar ke tempat yang gak pernah aku kenali. Tapi suasananya persis kayak pasar setan yang dulu pernah aku lihat. Di sana banyak warga lalu lalang, tapi aku tahu kalau mereka itu bukan manusia, tapi setan. Dan benar aja, aku lihat manusia yang lagi makan monyet hidup-hidup sambil duduk di bawah pohon. Aku juga lihat ada ibu-ibu yang lagi sisirin anaknya kenceng banget, sampai kepala anaknya tuh keluar darah dari sela-sela rambutnya. Ada juga anak-anak yang narik jarinya sampai putus, terus dikasih ke hewan yang bentuknya serem. Aku gak pernah lihat kalau di kehidupan nyata bentuknya kayak kucing, cuma kulitnya kayak sisik ikan. Dan masih banyak lagi kejadian aneh. Aku ceritain yang serem-seremnya aja. Aku takut, cuma karena udah gak bisa mundur ya mau gimana lagi kan. Nggak lama perjalanan aku sampai di depan gerbang yang aku familiar banget. Ini gerbang balai desa, plus penjaganya raksasa yang cuma kelihatan kakinya aja. Setelah berkeliling di alam jin dengan penampakan ekstra menyeramkan dan tempat yang asing, sekarang aku ada di depan tempat yang familiar banget buat aku, yaitu gerbang balai desa. Kali ini, plus dengan penampakan raksasa penjaga gerbang balai desa. Semenjak penampakannya pertama kali, jin raksasa ini emang yang paling kuat aura intimidasinya. Aku walaupun jarang digangguin jin yang satu ini, tapi sekalinya ngeliat, aku langsung ciut dibuat jin satu ini. Pas aku dan Mbah Dukun mau masuk, jin raksasa ini malah mengaum, sampai suaranya bikin kupingku pengeng. Herannya warga gak ada yang denger, mungkin aku masih beda alam sama manusia lain. Abis raksasanya mengaum, tiba-tiba aja ada angin kenceng yang bikin kita kesulitan buat masuk ke balai desa. Jangankan masuk jalan, satu langkah aja susah. Saat kita ketahan, nggak bisa masuk, Mbah Dukun akhirnya keluarin senjata pamungkasnya yang bikin aku kudu nunggu hampir 2 minggu, yaitu bambu kuning. Mbah Dukun baca mantra, selesai baca mantra, Mbah Dukun tancepin bambu kuning ke tanah. Aku yang nggak bisa apa-apa cuma liatin sambil nahan angin yang bertiup kenceng. Herannya selang beberapa saat jin raksasanya hilang bersamaan dengan air yang juga tiba-tiba normal lagi. Aku lanjut masuk ke balai desa. Anehnya lagi, pintu balai desa nggak kekunci, padahal malam-malam gini pastinya dikunci. Tapi dodolnya aku masih anggap ini dunia aku. Sampai hal kayak gitu aja aku pikirin coba. Ya jelas lah nggak kekunci, ini di alam lain. Dari luar emang kelihatan seperti balai desa, tapi pas udah masuk ternyata beda banget. Seperti gua gitu, ada lorong-lorongnya. Aku nyusurin lorong itu sama Mbah Dukun sambil nahan bau yang identik banget sama jin balai desa, yaitu bau busuk. Setelah lumayan lama tersiksa sama bau di lorong, aku akhirnya sampai di ujung lorong. Di sana cuma ruangan kosong yang ngeluarin aura panas. Di sana gak ada siapa-siapa dan gak ada penampakan apa-apa. Sampai akhirnya Pak Dukun komat kamit lagi. Barulah muncul penampakan Indra dan sosok-sosok lain yang belum pernah aku lihat. Tapi keadaannya sama kayak Indra, tangannya di lantai. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada juga sosok bapak-bapak. Mereka semua sama-sama dengan tampang serem penuh luka di wajah dan sekujur tubuh. Pakaiannya kayak pakaian manusia biasa, cuman udah pada sobek dan rusuh. Mereka nunduk sambil nangis. Aku yakin mereka itu adalah tumbal-tumbal yang berhasil dijadikan budak-budak oleh penguasa balai desa. Karena mereka bukan jin yang biasa gangguin aku. Suara rintihan mereka saling bersautan. Jadi ngedengernya sedih sekaligus serem sama penampakan mereka. Aku sampai tutup mata dan kuping, saking gak mau denger dan lihat mereka. Sesaat kemudian, tiba-tiba semuanya hening. Dan tiba-tiba juga muncul penampakan jin yang tidak asing lagi buat aku. Siapa lagi kalau bukan penguasa balai desa. Aura panasnya, matanya yang merah, kukunya yang panjang, dan bara api yang ada di tubuhnya seketika bikin jin Indra dan lainnya takut. Sampai mereka akhirnya duduk bersimpul di depan penguasa balai desa. Tapi yang bikin aku kaget bukanlah kedatangan jin penguasa balai desa, melainkan kata-kata Mbah Dukun yang bikin aku shock seketika. Wahai iblis, aku antarkan anak ini sebagai tumbalmu malam ini.
kata Mbah Dukun yang bikin aku syok dan lemes ketika. Maaf nak, dari awal saya sudah berniat mengantarmu ke bilis ini karena dukun bodoh mana yang mau melawan iblis kuat seperti dia, kata Mbah Dukun lagi yang sebenarnya pakai bahasa Jawa. Tahu kalau ternyata dukun itu malah mau menyerahkan aku ke penguasa balai desa. Bikin aku jadi kebingungan sama posisi aku saat itu. Mau kabur bingung karena ini alam lain. Dimana juga jalan keluarnya aku nggak tahu. Diem aja di situ juga yang ada aku dimakan sama penguasa balai desa. Posisiku serba salah kan kalau udah kayak gini. Dari sudut lain yang lebih gelap, penguasa balai desa mulai mendekat perlahan. Aku yang mau mundur dipegang tangannya sama Mbah Dukun. Karena semakin dekat jin penguasa balai desa. Dalam posisi ketakutan, aku refleks nonjok Mbah Dukun sampai Mbah Dukun akhirnya tangan dia udah gak nahan tangan aku lagi. Aku langsung lari ke lorong gelap yang bau busuk itu. Aku lari sekuat yang aku bisa. Tapi herannya, lorong yang awalnya ada ujungnya sekarang kenapa seperti gak berujung. Aku yang udah lemes mutusin buat berhenti. Sekalian memikirkan dan mencari jalan keluar lain yang mungkin ada. Tapi emang gak ada celah lain buat keluar. Baru sebentar tarik nafas, dari kejauhan kedengaran suara langkah sekumpulan orang lari yang menuju ke arah aku berdiri. Aku yang dengar suara itu mulai ketakutan lagi dan memutuskan buat lanjut lari lagi. Aku udah lari sekuat tenaga, tapi anehnya, suara langkah sekumpulan orang lari itu bukannya makin jauh, malah kayak deket banget. Tapi anehnya aku noleh ke belakang, gak ada penampakan apa-apa. Lorong yang sedikit remang-remang seharusnya cukup buat aku ngeliat kalau emang ada penampakan tepat di belakangku. Saking takutnya sama suara yang ngikutin aku jadi beberapa kali noleh ke belakang. Khawatir ada jin yang emang posisinya udah di belakangku. Sialnya tiba-tiba aku nabrak sesuatu yang setelah aku lihat ternyata penampakan pocong yang memiliki penampakan seram, lengkap dengan kapas di hidungnya. Dia melihat aku yang sedang jatuh. Aku refleks merem dan nunduk. Belum reda shock aku karena penampakan pocong yang aku tabrak. Tiba-tiba kakiku ada yang narik. Tarikannya kencang banget, nyeret aku balik lagi ke arah ruangan jin balai desa. Sepanjang lorong saat aku diseret, aku lihat penampakan jin-jin lain yang tertawa ngeliat aku dalam posisi teriak dan ketakutan. Akhirnya jin itu ngebawa aku ke ruangan yang sama, yaitu ruangan di mana dukun itu membawaku untuk dijadikan tumbal penguasa balai desa. Di saat aku lihat lagi dukun sialan itu, dia tertawa terbahak-bahak lihat aku balik lagi. Dan kali ini aku gak bisa kabur lagi seperti sebelumnya, karena jin yang narik aku masih pegangin kakiku. Ditambah 3 penampakan jin lain yang menyerupai pocong. Waktu aku tindihan juga ikut bantuin pegang tangan dan kakiku. Waktu itu aku cuma bisa mengherdik dukun sialan itu sambil coba goyang-goyangin kaki dan tanganku. Tapi percuma, jin bukan Mbah Dukun yang bisa ditampol supaya dia ngelepasin pegangannya. Semakin aku gerak makin kenceng pegangannya. Pada akhirnya aku menyerah sama keadaan. Waktu itu aku pasrah sama nasib yang akan menimpaku. Mungkin aku memang harus berakhir menjadi tumbal penguasa balai desa. Aku yang udah mulai pasrah, didatengin sosok penampakan jin penguasa balai desa yang wajahnya didekatkan ke wajahku. Aku bisa lihat wajah gosongnya yang mengeluarkan hawa panas. Kukunya yang tajam digorisin ke baju aku sampai tembus ke kulit. Kayaknya dia siap buat ambil nyawaku. Dan pada akhirnya hari ini aku masih bisa berbagi cerita sama kalian. Alhamdulillah. Lalu apa yang terjadi waktu itu di ujung akhir ritual tumbal jin penguasa balai desa adalah yang membuat aku masih sehat dan bisa membagikan kisah ini. Sebelumnya, penulis ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pemirsa yang sudah menyimak kisah ini. Dan ini dia kelanjutannya. Perlahan aku membuka mata. Terasa gelap, bahkan ketika mataku sudah setengah terbuka masih belum terlihat apapun. Aku masih berusaha melihat. Ku buka lebih lebar lagi mataku agar aku bisa melihat sekeliling. Perlahan terlihat aku ada di sebuah ruangan dengan cahaya terang tepat di depanku. Kini aku bisa melihat jelas bahwa cahaya itu adalah cahaya lampu. Aku sekarang terbaring di sebuah kasur dan tepat di sisiku ada seorang wanita parubaya yang aku kenal. Ya, ibuku tampak tertidur di sampingku sambil tangannya dijadikan bantal olehnya. Sebenarnya apa yang terjadi?
Bukankah ingatanku terakhir aku masih ada di alam lain bersama dengan dukun sialan dan penguasa balai desa? Kenapa aku tiba-tiba ada di kamar rumah sakit? Lengkap dengan infus di tanganku, aku perlahan membangunkan ibu. Ibu yang tahu aku sudah siuman, refleks memelukku, dan tak henti-hentinya bersyukur. Aku yang masih bingung dan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya hanya diam saja. Tapi aku merasa tubuhku memang seperti sedang sakit. Dan benar saja, ada bekas lebam tepat di depan dada. Entah kenapa muncul lebam di situ. Ibu memanggil semua orang yang menunggu di luar kamar. Tak lama, nenek dan pamanku masuk. Ditambah satu lagi orang yang tak ku kenal, seorang lelaki yang memakai pakaian ustadz, baju koko, dengan peci menutup rambutnya. Mereka semua mengucapkan syukur karena aku sudah sadar. Dari tidur panjang hampir 2 minggu aku tidak sadarkan diri. Aku tahu dari nenek yang mengucapkan itu setelah mengucapkan kalimat syukurnya. Namun aku merasa aku baru semalam pergi ke balai desa untukku menyelesaikan proses ritual tumbalnya. Bagaimana bisa 2 minggu? Kenapa jaraknya bisa begitu lama? Tanyaku dalam hati. 3 hari berlalu setelah aku siuman, dokter berkata bahwa aku sudah boleh pulang. Sebenarnya dari awal aku masuk rumah sakit, dokter sudah bilang kepada ibu untuk membawaku pulang saja. Karena tidak ada diagnosis penyakit apapun di dalam tubuhku. Hanya ada bekas lebam yang diduga karena kekurangan zat besi. Akhirnya aku pulang ke rumah nenek, rumah yang teramat dekat dengan balai desa tempat terakhir yang aku ingat. Setelah sampai di rumah nenek mengantarku di ruang kamar, ibu sempat menemaniku sebentar, sampai membawa beberapa snack dan buah. Sampai akhirnya pria yang berpakaian seperti ustadz hadir dan meminta izin kepada ibu untuk berbicara 4 mata denganku. Sebelum ibu pergi, ibu memperkenalkan pria itu. Pria itu bernama Ustadz Muri. Beliau adalah ahli ruqyah yang cukup terkenal di Jakarta. Ibu memintanya datang ke kampung khusus untuk menolongku yang sudah lama tidak sadarkan diri. Akhirnya tinggallah kami berdua di kamarku. Ustadz bertanya, apakah aku masih merasa sakit pasca kejadian itu di balai desa? Aku menjawab masih terasa sakit sedikit. Lalu Ustadz itu berkata, apakah saya sholat 5 waktu? Aku jawab lebih banyak bolongnya daripada sholatnya. Beliau menghela nafas. Dia berkata, orang yang jauh dari sang penciptanya adalah sasaran empuk dari makhluk-makhluk jahat yang ingin mengganggu manusia. Dia mengajarkanku mulai ini dan seterusnya untuk sholat 5 waktu di masjid, tepat waktu, berjamaah. Setelah sedikit tausiah, Ustadz berkata bahwa menurut cerita penduduk, aku ditemukan 2 minggu lalu dengan kondisi lusuh dan ada bekas lebam di dada, juga tidak sadarkan diri. Aku lalu dibawa ke rumah nenek dan diobati oleh semua orang pintar yang ada di desa, tapi tidak berhasil. Lalu khawatir terjadi apa-apa yang berhubungan dengan medis, maka ibu dan nenekku membawaku ke rumah sakit, dan di sana dokter juga tidak bisa banyak membantu. Sampai akhirnya Ustadz Muri datang dan meruqyahku hampir 8 jam lamanya. Baru esoknya aku sadarkan diri. Malamnya ketika ruqyah, yang awalnya aku terpejam, tiba-tiba saja terbangun sambil teriak kesakitan. Teriakanku sampai mengganggu pasien di ruangan yang lain, saking kencangnya. Setelah beberapa kali melakukan perlawanan, aku akhirnya bisa tenang kembali dan tidak sadarkan diri lagi. Dan bisa ditebak besoknya aku sadar. Aku bertanya kepada Ustadz bahwasanya aku tidak pingsan selama itu harusnya. Karena aku yakin betul jarak antara aku siuman dengan kejadian di balai desa hanya selisih 1 malam. Tapi pernyataan nenek dan warga membuatku mau tidak mau mempercayai bahwa aku sudah tidak sadarkan diri selama itu. Lalu aku bercerita tentang kejadian malam sebelum aku siuman, di mana bertepatan ketika aku diruqyah. Aku bercerita kepada Ustadz. Malam itu, aku ada di alam arwah dan siap dijadikan tumbal. Iblis penguasa balai desa sudah siap menusukkan kukunya yang tajam di perutku. Lalu tiba-tiba saja, jin balai desa urung melakukannya, malah dia teriak kepanasan. Saat itu aku juga mendengar lantunan ayat suci yang dibacakan oleh seorang laki-laki. Tak lama jin balai desa hilang dan menyisakan indera CS yang membuka lebar mulutku dan memaksa masuk secara bersamaan sampai aku merasa mulutku robek. Sampai situ aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku juga bercerita tentang dukun sialan dan juga Yudi dan keluarganya. Namun Ustadz menyangkal bahwa tidak ada anak bernama Yudi yang datang ke rumah dalam kondisi pingsan sehabis diganggu di rumah. Herannya ketika aku masuk sekolah,
aku juga tidak punya teman yang bernama Yudi. Ketika aku kunjungi rumahnya juga ternyata hanya kebun kosong yang dipenuhi bambu kuning. Jadi siapa sebenarnya Yudi dan keluarganya juga dukun sialan itu? Dan dapat kabar juga Mbah Ngadiman wafat berbarengan ketika aku ditemukan tak sadarkan diri di sumur balai desa. Apa yang terjadi dengan Mbah Ngadiman? Sampai detik ini semuanya masih menjadi misteri. Tapi di situ aku bisa menyimpulkan bahwa mungkin aku sudah masuk alam jin dimulai dari part yang 22 itu. Tapi tetap muncul pertanyaan dalam diriku. Harusnya aku tidak sadarkan diri lebih dari 2 minggu. Karena jarak antara part kisah itu sampai di mana aku bangun di rumah sakit adalah lebih dari sebulan, bahkan mendekati 2 bulan. Bagaimana bisa ada selisih hari yang begitu jauh? Menurut Ustadz Muri, mungkin saja ada perbedaan waktu antara dunia kita dengan dunia mereka. Jadi jangan dibuat pusing. Ustadz menyarankan aku untuk pindah ke Jakarta setelah lulus SMA. Dan setelah aku lulus SMA, aku langsung pindah ke Jakarta. Lalu apakah aku masih diganggu oleh penampakan-penampakan menyeramkan? Sialnya masih. Indra CS kadang masih suka iseng datang mengunjungiku. Dan sampai di sini kisah ini selesai, tamat. Terima kasih untuk Achanyu yang sudah mengisahkan kisahnya di akun Kaskusnya dan juga mengizinkannya untuk dibaca di Fakta Sejarah. Terima kasih juga teman-teman ya sudah menyimak sejauh ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Dan ini masih ada kelanjutannya loh. Komen kalau pengen dilanjut lagi. Oke teman-teman.